Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, berbuah apabila kita di dalam Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Setiap orang pasti menginginkan untuk menikmati buah yang manis. Begitu pula di dalam kekristenan, sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang mau melekat kepada Tuhan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi untuk menghasilkan buah yang manis. Kita tahu bahwa untuk menghasilkan buah yang manis, kita harus menempel, kita harus melekat, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk kita menghasilkan buah pertobatan. Karena setelah di saat kita ikut Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan punya komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus menanggalkan setiap kedagingan kita, menanggalkan setiap kemalasan kita, ego kita, kepentingan diri sendiri, setiap roh pemecah belah, kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, bahkan kecemaran. Kita harus tinggalkan kehidupan yang lama dan kita harus memulai untuk hidup yang baru, yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Kita tahu bahwa perbuatan daging itu adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita supaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghasilkan buah yang namanya buah pertobatan. Buah pertobatan itu kita akan peroleh apabila kita tinggal, kita melekat kepada Tuhan. Seperti ranting yang tetap menempel pada pokok anggur, supaya dia dapat menyuplai makanan yang disalurkan mulai dari akar sampai batang pohon bahkan ranting. Demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Artinya kita benci apa yang Tuhan benci dan kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan untuk meninggalkan kehidupan karakter kita yang buruk itu bukan hal yang mudah. Tapi setiap hari kita harus datang sama Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, saya mau tanggalkan kehidupan saya yang lama. Saya mau tanggalkan kehidupan saya yang buruk. Dan saya mau hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu dikatakan bahwa orang yang punya niat, orang yang sungguh-sungguh mau berbuah, orang yang punya tekad untuk dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang mengikuti aturan mainnya Tuhan. Contohnya kalau kita tinggal
di dalam rumah bersama keluarga, kita pasti mengikuti aturan main daripada orang tua kita. Karena di saat kita salah, pasti kita akan dimarahin oleh orang tua kita. Kita selalu diingatkan untuk mentaati setiap peraturan yang kita sepakat bersama-sama. Mengikuti aturan main. Sehingga kita tidak selonong aja. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti aturan mainnya Tuhan. Kita mau menempel sama Tuhan, karena firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, kita harus punya tekad, punya niat untuk hidup yang benar. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita ambil tekad, punya komitmen untuk mengikuti aturan mainnya Tuhan. Karena di saat kita punya komitmen, di saat kita punya tekad, kita punya niat, kita punya kemauan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita mau hidup benar, kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi di saat kita mengikuti aturan mainnya Tuhan? Ayat yang ke-7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya, di mana kita terus mengikuti setiap aturan atau prosedur yang Tuhan berikan bagi kita. Dan apa yang terjadi, kita akan menerima hak. Apa yang kita minta, apa yang kita rindukan. Mungkin di saat kita lagi gelisah, di saat kita lagi putus asa, di saat kita lagi kecewa, kita bingung, kita bimbang dan kita ragu, Tuhan akan memberikan solusi bagi kita apabila kita mau tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.